sedih, stres, darah tinggi naik, stroke, keempat selesai. Apapun tantangan dalam hidupmu, engkau harus punya Mana Sorgawi. Ada cahaya terang datang, masuk kepala saya, terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Yesua Hamasyah. Akulah aku, Yahweh, Yahweh. Saya ketemu Tuhan sendiri tahun 93. Setelah saya bertobat itulah yang pertama kali saya cari dalam kekristenan adalah satu, kuasa. Apa saudara? Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Arti kerajaan ini bicara tentang kuasa. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kuasa. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kerajaan Allah didirikan berdasarkan 12 rasul. Berapa saudara? Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, pengecut. Kedua, Yudas menjual Yesus, berkhianat. Dan 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, bubar, lari semua. Artinya apa? 12 orang gagal total. Dan 12 orang ini pun bukan orang terpandang, orang kaya, atau darah biru. Mereka adalah 12 orang miskin, bukan kalangan bangsawan. Dan mereka juga bukan ahli teologi, ahli Taurat, profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Mereka hanyalah 12 orang miskin. Berapa saudara? Ngomong sama sebelahnya, 12 orang miskin. Berapa saudara? 12 orang miskin. Dan mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib. Karena waktu ikut Yesus, mereka berharap Yesus menjadi Raja Israel, Mesias. Artinya apa? Petrus ingin jadi jenderal, Yudas jadi menteri keuangan, Matius dirjen pajak. Mereka ikut Yesus karena banyak tujuan untuk merubah nasib hidup mereka. Orang-orang miskin dan bukan siapa-siapa. Dan pada waktu Yesus ditangkap, disalib, mereka hilang harapan. Mereka putus asa, ketakutan semua. Mereka sembunyi. Yudas diganti Matias. Dan apa yang terjadi? Mereka sembunyi ketakutan. Ketemu orang Yahudi mereka takut. Ketemu ahli Taurat orang Roma juga takut. Mereka sembunyi. Tapi pada waktu Yesus bangkit, mereka ada harapan. Perlu saudara tahu, dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan dalam hidup kamu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Kenapa? Itu adalah dasar dari iman. Maka dalam hidup kita sebagai orang Kristen, jangan sampai hilang harapan. Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke, keempat selesai. Apapun tantangan dalam hidupmu, engkau harus punya harapan. Ngomong sama sebelahnya, harapan. Karena itu adalah dasar dari iman. Amin.
Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus bangkit, mereka ada harapan. 40 hari Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Dan pada waktu Yesus mau naik ke surga, mereka bertanya, Tuhan, kapan kau pulihkan Israel, kerajaan Israel? Kenapa mereka berkata demikian? Yesus, kapan kau jadi raja? Supaya kami jadi pejabat semua. Petrus jadi jenderal. Yudas sudah mati, diganti Matias, bunuh diri. Matius jadi menteri keuangan. Itu harapan mereka. Tapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Di manakah ujung bumi? Papua. Ngomong sebelahnya, Papua. Itu ujung bumi. Dan apa yang terjadi waktu Roh Kudus turun? Petrus, penyangkal Yesus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan mereka berubah, menggoncang seluruh dunia. Saudara perhatikan, untuk menjadi terkenal selama 100 tahun itu susah. Artis secantik apapun, 20 tahun dia bisa gini-gini. Wah, umur 20 tahun. Tetapi ingat, umur 80 tahun selesai. Betul? Tetapi 12 orang gagal yang diubah Roh Kudus menggoncang seluruh dunia. Terkenal 2000 tahun. Pengkhianat Yudas. Betul? Penyangkal Yesus, pengecut Petrus. Peragu pembimbang Thomas. Betul? 12 orang ini terkenal dalam sepanjang sejarah. Karena ada satu kuasa yang mengubah hidup mereka. Amin. Saudara, waktu saya baru bertobat, pertama kali yang saya cari di kekristenan adalah satu, kuasa. Banyak orang pergi ke gereja, banyak motivasi. Ada yang cari jodoh. Ada yang juga yang kedua, yaitu apa? Karena ditegur, dimarahi terus orang tua, daripada ribut ikut ke gereja. Begitu. Ada yang juga ke gereja supaya dapat teman bisnis omset. Ada berbagai macam orang ke gereja, berbagai tujuan. Ada yang cari Tuhan, ada yang cari yang lainnya. Tetapi waktu saya bertobat, yang pertama kali saya cari adalah satu, kuasa. Kuasa yang bisa mengalahkan saya pada waktu tahun 92. Yaitu kuasa di dalam diri Gilbert Lumaindong, pendeta gemuk. Nah, kuasa itulah yang harus saya cari untuk menemukan kuasa itu. Pada hari Pentakosta, ada 10 hari Pentakosta, saya tanya pendeta dulu, pendeta, bagaimana supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan ada karunia Tuhan? Pendeta ini ngomong, dia bukan pendeta terkenal. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kamu. Karena sumber dari 9 karunia adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 9 karunia itu ada dalam diri kamu. Tetapi kamu harus tahu cara untuk mengaktifkannya. Dan yang kedua, setelah mengaktifkan yang kedua, engkau harus mengalami baptisan api, yaitu dipenuhi Roh Kudus, tenggelam dalam roh dengan tanda mula-mula bahasa roh. Dan itulah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Engkau harus dibaptis api. Nah, waktu itu kan banyak sekali ajaran-ajaran itu tentang urapan Roh Kudus. Ada urapan angin, urapan gempa,
guntur, habis diurapi gosong. Kan banyak sekali, aduh. Padahal itu hanya manifestasi Allah. Nah, arti urapan sendiri kan Allah memberi kuasa. Nah, setelah itu saudara, berbagai macam teori-teori macam-macam, bingung sendiri ya. Saya hanya satu aja, kuasa yang bisa mengubah hidup saya. Kuasa yang pernah mengalahkan saya. Karena saya tahu kalau ada kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Dan seperti nasib para rasul. Waktu itu saudara, pada hari Pentakosta, wah mereka memuji menyembah Tuhan. Wah kan saya itu di sekolah karismatik, garis keras. Wah mujinya itu wah mereka, ya saya hanya gini, halu gitu. Tiba-tiba ada bunyi ledakan. Wah, teman saya berkata, Roh Kudus datang. Sembah dia. Wah, aku ya bingung. Halu. War 2 kali. Setahu saya Alkitab sekali. Enggak sampai 2 kali. Saya buka mata, enggak taunya tetangga sebelah marah-marah, lempar batu bata. Di situ saya kecewa. Saya kasih tahu. Saya turun. Kamu harus rindu. Harus rindu dan haus untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, itu seperti aliran listrik, gereng. Saya ngomong kalau disetrum sekalian gimana? Nah, ada lagi. Ada urapan angin, urapan air, urapan es, bingung macam-macam itu. Waktu itu saya ngomong gini, gimana Roh Kudus? Ikut kami aja. Wah, waktu itu lagu-lagu zaman dulu, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Lagu-lagu betapa besar kasihmu Allahku. Wah itu lah, mereka menyembah Tuhan, haleluya. Tiba-tiba ada cahaya terang. Saya itu selalu yang lihat duluan. Saya ngomong sama mereka, itu ada cahaya terang. Wah itu kemuliaan Tuhan, sembah dia. Ya saya bingung juga. Wah haleluya. Kok 1 jam terang terus? Saya buka mata. Nggak tahu di jendela teman saya pakai lampu sorot diginiin. Karena apa? Tempatnya gelap sekali. Terus saya dikasih tahu, kalau kamu rindu di Roh Kudus, kamu doa seperti ini. Oh Yesus, lawat, curahkan. Untuk karunia bahasa roh harus ada pancingan. Saya juga bingung, Roh Kudus kok dipancing. Ada pancingannya. Kamu ngomong, oh Yesus, lawat, curahkan. Sehari, semalam itu, keseleo. Semua cara udah saya lakukan semua. Waktu itu saudara, saya bingung. Saya ambil keputusan, cari Tuhan sendiri. Karena ada lewat tumpang tangan, ada langsung Roh Kudus penuhi. Saya doa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, berhari-hari. Suatu kali, malam mengubah hidup saya. Ada cahaya terang. Yes. Atap hilang. Terdengar suara. Daud. Saya buka mata. Kenapa? Jaga-jaga dikerjain lagi. Karena di tempat saya sekolah Alkitab, itu banyak yang ngerjain. Ada anak yang baru bertobat. Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Karena kan tahu sekolah kita tuh membedain malaikat dan setan susah. Dan apa terjadi? Saya buka mata gini dah. Saya lihat atap hilang, cahaya terang. Daud. Langsung saya sadar, ini asli. Jutaan manusia sudah menantimu. Bangkitlah engkau berdiri. Waktu itu jutaan manusia sudah menantimu. Tuhan, aku tidak bisa khotbah, aku tidak bisa nyanyi. Kenapa saudara? Saya itu orang gagal. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Waktu tes berkhotbah, guru saya berkata, Daud, khotbah kamu bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah.
Berarti tidak ada masa depan. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Saudara, saya itu matematika sampai sekarang tidak bisa. Tapi duit ngerti. Tahu. Saya ngomong, Tuhan, aku tidak bisa khotbah, aku tidak bisa nyanyi. Aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Tapi aku mencari orang yang mau kupakai. Waktu itu saya ngomong, Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Waktu itu Tuhan berkata apa? Bangkitlah berdiri. Jutaan manusia sudah menantimu. Engkau menginjakkan kakimu di 3 benua dan keempat penjuru mata angin di Indonesia. Engkau dikenal. Waktu itu saudara, saya bangkit. Tiba-tiba mulut saya berbahasa lidah, bahasa Cina, bahasa Ibrani. Wow. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran kita itu sadar. Kalau tidak sadar, namanya kesurupan. Makanya kalau ada sampai tertawa, memang Tuhan bisa bikin orang menangis, tapi Tuhan juga bisa bikin orang ketawa. Taunya sampai rumah sakit gila. Nah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, pakailah aku. Tangan saya gerak semua. Mulut saya langsung berbahasa roh. Dan ada aliran listrik. Krung. Nah, setelah itu saya turun dari tempat itu. Saya ketemu pendeta. Pendeta, bagaimana cara mengaktifkannya? Saudara, banyak orang dipenuhi Roh Kudus, tapi bingung cara mengaktifkannya. Langsung pendeta itu jelasin saya, saudara boleh punya tandon air yang banyak dan keran air, tetapi tidak bisa membuka, percuma, betul? Ada lagi, saudara punya air yang banyak, punya keran air juga, tapi keran airnya tidak pernah dipakai puluhan tahun. Waktu diperlukan mampet, betul lah. Nah, tapi keran air itu sering digunakan. Setiap kali diperlukan langsung syas, betul? Nah, waktu itu pendeta itu memberitahu saya, arti menunggu, arti menyertai itu menunggu. Arti menyertai itu menunggu. Kalau engkau melangkah, dia bekerja. Tapi kalau engkau tidak melangkah, dia menunggu sampai kamu melangkah. Dan waktu engkau melangkah, dia bekerja. Ingat, harus ada kerja sama. Jelas saudara? Melangkah dulu, maka kuasa itu bekerja. Waktu itu cara mengaktifkan karunia. Loh, kamu mau apa? Aku ingin kesembuhan ilahi. Waktu dia ngomong, untuk mengaktifkan karunia itu, kamu harus melangkah. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Langsung saya cari rumah sakit Panti Kosala di Solo. Ada daftarnya kan di atas. Abdullah, Aminah, aduh, yang seiman aja susah, apalagi yang tidak seiman. Ada yang Kristen. Saya berharap sakit ambeien. Untuk awal-awal ya pelajaran ya yang ringan-ringan dulu, betul? Jangan yang kelas berat. Saya temui bapak ini. Bapak sakit apa? Penipisan usus, tipes kronis, komplikasi. Dokter berkata tidak boleh duduk dan berdiri. Kenapa? Usus rontok. Dalam hati saya, aduh, ini baru pertama kali belajar langsung kelas apa? Berat. Langsung tak suduk saya doa, Yesus lawat. Tangan saya gemetar semua. Kenapa gemetar tangannya? Tanda tidak yakin. Supaya yakin. Makanya saudara di gereja ada yang doanya, tidak yakin ya. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan bicara sama saya. Bangunkan dia, bangkit, berdiri, lompat.
Ini suara Tuhan atau bukan? Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa masuk penjara kan, dituntut mati sama keluarganya. Di situ saya bingung, mau melangkah atau tidak. Arti menyertai itu menunggu. Kalau engkau melangkah, dia bekerja, pengaktifan karunia. Saya pikir, ya udahlah, kalau mau masuk penjara, jalah. Bapak percaya Yesus, bangun. Nggak taunya yang didoain pun takut mati juga adalah. Langsung tak pegang, dalam Yesus, tak suruh lompat berdiri. Saya udah pasrah adalah. Langsung dia lompat berdiri. Perawat datang, dokter datang, karena dia teriak-teriak adalah. Dicek dokter, sembuh total. Wah, itu saya lihat tangan saya sakti. Nah, setelah itu ada orang mati dibawa ke kamar mayat. Tak lihat orang mati itu, iman belum nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Nah, disitulah saya doain orang-orang sakit. Disitulah saya baru mengerti pengaktifan karunia adalah. Nah, kalau ingin karunia nubuatan penglihatan bekerja dalam hidup saudara, dan kata-kata makrifat mengetahui hal tersebut bekerja, harus jadi pendoa syafaat. Nah, kenapa saya masuk dalam tim, masuk dalam pelepasan? Saya itu khusus pelepasan tentang setan. Itu ada sejarahnya. Kenapa sejarahnya? Nggak ada saingan. Nah, zaman itu, kenapa adalah? Kalau gembala sidang, dapat perpuluhan sama persembahan. Pengkhotbah, habis khotbah dapat PK, kan gitu. Pengajar setiap bulan digaji. Guru sekolah minggu full timer digaji setiap bulan. Nah, teknik kalau fokus di pelepasan itu proyek thank you terima kasih semua. Kenapa terima kasih semua? Orang kalau masih sama setan kaya raya belum kena kutukannya ngatakan setan itu baik. Tapi setan itu tidak pernah memberi manusia gratis. Kalau udah kena kutukannya, bangkrut, habis, rumah tangga hancur, makan susah, baru datang ke saya doa pelepasan. Waktu doa pelepasan setan keluar. Dikasih PK, kita tidak tega. Kenapa? Wong dia makan aja susah. Nggak jadi dah. Nah, yang kedua, orang punya jimat susah mati. Didoain setannya keluar, dia juga berangkat, belum sempat ngasih PK. Udah mati dulu. Wah, jadi zaman itu nggak ada yang mau. Maunya jadi gembala, penginjil, macam-macam. Dan apa yang terjadi? Karena nggak ada saingan, ya udah, saya masuk aja ke bidang pelepasan. Nah, proyek thank you. Waktu itu saudara, saya tanya sama pendeta ini, bagaimana cara mengaktifkan karunia membedakan roh, penglihatan. Karena itu pengusiran setan, ada karunia mujizat, karena langsung melawan setan. Jadi pelepasan itu udah taruhannya nyawa, proyek thank you udah. Waktu itu pendeta ini ngomong, kalau kamu memang betul-betul mau dalam bidang pelepasan, kamu harus aktifkan 9 karunia. Karena itu bidang pelepasan, itu bidang yang paling berbahaya. Perang langsung berhadapan dengan setan. Berarti 9 karunia harus aktif semua. Nah, caranya gimana? Cari orang kerasukan. Ini yang susah. Karena apa? Nunggu setannya masuk. Betul enggak? Langsung saya ada ide tempat KKR. Begitu ada yang kerasukan, langsung dari belakang langsung saya datang, keluar. Gereja ini bingung, ini orang gila mana nyasar, langsung nyusup musir. Saya cari orang-orang kerasukan. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu pertama, kedua biasa aja, ketiga, keempat biasa aja. Waktu ke-8, karunia membedakan roh bekerja. Saya melihat roh-roh sekitar. Karunia penglihatan bekerja. Ada jimat di dompet seseorang. Kata-kata makrifat. 9 karunia itu baru aktif pada waktu saya mendoakan
yang ke-8, ke-9, ke-10, seterusnya. Jadi karunia itu harus diaktifkan, harus melangkah dulu. Amin, amin. Dan kuasa itu bukan hanya membantu dalam pelayanan atau mengurapi dalam pelayanan, tapi juga bisa mengubah nasib dan masa depan. Mengubah apa, saudara? Nasib dan apa? Ingat, 12 orang miskin ini menjadi terkenal dalam sepanjang sejarah karena ada kuasa yang mengubah. Waktu saya mau wisuda, saya dipanggil sama rektor. Daud, ada apa? Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Nilai kamu semua di bawah 5. Tetapi guru-guru kamu sepakat kamu harus lulus. Kenapa? Mereka tidak mau ketemu kamu lagi. Setelah itu, tetapi kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi ya. Kamu hanya sekolah Alkitab. Jadi saya sekolah Alkitab setingkat SMA. Kenapa? Karena kamu murid paling goblok. Ya udah. Saya diwisuda, lulus ke Alkitab, ranking 4, murid tinggal 4. Apa yang terjadi? Papa saya tidak datang, mama saya tidak datang, adik saya tidak datang, kakak saya tidak datang. Saya pulang naik angkot di rumah sendiri. Apa yang terjadi? Papa saya dipecat, adik dipecat, kakak dipecat, 1 hari dipecat rame-rame. Di situ saya bingung. Kalau saya stres, satu keluarga gila, harus ada satu yang bangkit. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bicara, apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Sang Tuhan beritahu, dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Terang. Saya nemui mama saya. Kadang sekitar kita tidak mendukung kita, tapi kuasa itu setia menyertai. Waktu itu saudara, Mah, aku mau kerja plastik. Mama saya gini, Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Di kelas pun juga paling goblok pekok. Udahlah, kamu apa? Mah, aku mau kerja. Beri aku kesempatan. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, ingat, modal terakhir 100.000 rupiah. Tahun 96, saya masih ingat. Mah, aku perlu motor. Ini ada motor Poswan. Bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang nerusin. Hah? Saya beli dapat HD tas kresek 25 kilo. 1 karung. Di toko plastik kilat, agen plastik kilat. Di Balong, Solo. Saya jual ke simbok-simbok. Sehari hanya untung 2.000, 3.000. Tetapi setiap kali saya naik motor, saya berbahasa roh terus. Dan terdengar suara, dengan tanda salib inilah kau akan menang. Apa yang terjadi? Dari omset 25 kilo jadi 50 kilo. 50 kilo 1 kintal. 1 kintal setengah ton jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton. Jadi agen plastik dan jadilah pabrik plastik. Tanpa utang bank. Di situ saya lihat kuasa itu bekerja. Setelah jadi pabrik, lupa sama Tuhan. Makanya dipanggil Tuhan itu paling enak posisi bangkrut habis. Nggak usah dipanggil, panggil sendiri. Tetapi kalau waktu diberkati, mau dipanggil Tuhan melayani itu paling susah. Betul? Tiba-tiba ada telepon. Haleluya, Gilbert.
nih, kamu harus pelayanan Daud, kamu pabrik ya. Saya paling takut dikirim sekolah lagi. Haleluya Daud. Kamu harus melayani Tuhan. Berikut sama saya berpikir Pak Gibran. Saya lihat pabrik. Tidak ada utang bank. Market sudah aman. Sudah ada marketing. Sudah ada pasaran. Sudah ada merek. Sudah ada paten. Semua ada beres. Untuk apa susah-susah kan gitu dah. Kalau pelayanan lagi, proyek thank you lagi. Saya mulai berpikir kalau saya tidak melayani Tuhan, Tuhan marah habis nanti. Aduh gimana ya? Ya udahlah saya mau melayani. Bagaimana jalan keluar? Karena pabrik plastik tidak bisa ditinggal. Itu harus 24 jam, 3 shift. Kalau sampai tidak dikontrol 24 jam, bisa tebel tipis, retur afal rugi, atau lampu mati, sejam 2 jam berapa kintal. Bukannya cuan, tapi buntung. Nah, karena itu pabrik tidak boleh ditinggal. Kalau udah pabrik plastik, mau tidak mau harus dipatok di situ 24 jam. Dan jaga bener. Nah, waktu itu saya bingung gimana ini pabrik. Tuhan bicara, jual pabrik itu. Belilah tanah yang akan kutunjukkan padamu. Saya bingung, ini suara Tuhan atau bukan ya? Saya doa lagi. Tuhan bicara, Tuhan, jual pabrik itu. Akan kutunjukkan tanah yang akan kutunjukkan padamu. Beli tanah itu. Ya udah, saya yakin itu suara Tuhan. Pabrik tak jual. Setelah dijual, saya beli tanah di tempat yang ditunjukkan Tuhan. Tempatnya itu daerah Tugu Boto Sawahan. Nah, apa yang terjadi? Jalan Pakel. Di situ banyak setannya, banyak rampoknya. Setan diusir, rampok datang. Waduh, dalam hati saya ini salah enggak nih di tempat ini. Dan apa yang terjadi? Untuk masuk daerah situ, jembatan itu belum ada, muter jauh. Tanah di situ enggak laku. Itu pinggir jalan, itu 300, 400, 500 ribu, yang dalam 200 ribu, ada yang 100 ribu. Tanah enggak laku, darah. Ibaratnya jin buang anak di situ semua, darah. Enggak ada prospek. Karena Tuhan yang nyuruh, tak beli. Wah, begitu beli semua. Sesuai petunjuk Tuhan. Bingung. Ini suara Tuhan atau bukan ini? Duit habis baru sadar. Beli, dan Tuhan beritahu di bawah 2000. Langsung saya telepon Pak Gibran. Pak Gibran, ada apa? Aku mau ikut pelayanan. Loh kenapa? Pabrik udah tak jual, hah? Lah, saya mau tanah. Udah kamu ikut pelayanan saya. Saya ikut Pak Gilbert belum lama. Saya ikut Pak Gilbert tuh baru 25 tahun. Berapa lama, Dara? Dan apa yang terjadi? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba datang bulldozer, traktor, semua alat-alat berat datang. Nggak taunya tanah yang ditunjukkan Tuhan ke saya itu pintunya tol. Jadi pintu tol, sekitar pintu tol jarak 500 meter 1 kilo dari pintu tol semua adalah. Itu tanah dari 200 ribu jadi 2 juta. Yang pinggir jalan 500 langsung 3 juta. Yang 1 juta jadi 6 juta, 8 juta. Saya beri berapa tempat pak itu darah. Saya nyesel sekali. Kenapa enggak beli banyak sekalian? Nah, di situ saya bikin Alfamart untuk franchise Alfamart, ruko-ruko. Di situ saya baru mengerti. Kuasa itu bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga bisa mengubah nasibmu. Masa depan yang indah. Amin. Dan apa yang terjadi? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Sudah 6 kali di Amerika. Dan saya sudah sampai Manhattan. Yang paling kasihan, pandai bahasa Inggris belum pernah ke sana. Tahu enggak? Celana yang saya pakai ini USA.
Tapi ingat, umurnya hampir 20 tahun. Ini makanya ini, hampir 20 tahun ini dah saya pakai. Ini tahu ndak harganya berapa? $10 Walmart. $10 ini. Tuh, 20 tahun, hampir 20 tahun. Ya 17 18 hampir kira-kira 20 tahun lah. Saya sudah sampai Korea, Hong Kong, sampai saya ke New Zealand, Australia, berbagai negara. Hanya satu bidang pelepasan tentang satu setan. Saya hanya satu aja bidang setan. Sampai saya diminta ngajar di Akademi Kepolisian Semarang, reserse intelijen, hanya satu bidang setan. Roma pasal 7. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa
yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 9. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya,
dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Mana Sorgawi.